Selamat sore, perkenalkan nama saya Ferry Firmando dari jurusan Computer Science. Saya akan menjelaskan materi tentang cyber security oleh guest lecture yang bernama Bapak Michael Alexander. Cyber security itu apa sih? Cyber security itu adalah cara untuk melindungi data, informasi, jaringan, infrastruktur, dan sistem Anda dari serangan atau pelanggaran yang berasal dari pihak luar atau dalam. Lalu yang kedua itu ini kayak contoh-contoh cyber security team ya. Sebenarnya masih banyak contohnya seperti white team, green, yellow. Lalu di gambar ini red team itu gunanya untuk kegiatan ofensif seperti penyerangan ke sistem gitu. Blue team itu lebih ke monitoring seperti detektif defensive security, infrastructure protection dan sebagainya. Lalu kalau purple team itu gunanya sebagai jembatan untuk mengisi gap antara red sama blue team. Lalu di associate yang slide selanjutnya, SOC itu apa sih? SOC itu adalah Security Operation Center, adalah tim yang bertugas memantau dan merespon insiden keamanan cyber secara aktif. Lalu komponen di SOC itu apa sih? Seperti CM itu perangkat lunak yang menganalisis dan mengkorelasikan log dari berbagai sumber di seluruh jaringan organisasi. Komponen CM itu seperti log collection, itu proses pengumpulan log. Aggregation itu penggabungan dan korelasi log untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai kejadian dan menemukan pola yang mencurigakan. Lalu reporting untuk membuat laporan dan memberikan gambar menyeluruh tentang status keamanan organisasi. Ticketing itu untuk mengelacak dan mengelola insiden keamanan dari deteksi hingga penyelesaian. Lalu knowledge base itu basis data yang berisi informasi tentang ancaman yang diketahui, prosedur, respon, dan best practice. Lalu selanjutnya threat intelligence memberikan informasi tentang tren ancaman yang sedang berkembang. Dan yang terakhir itu R&D atau kegiatan penelitian untuk pengembangan untuk meningkatkan kemampuan SOC dalam menghadapi ancaman baru. Lalu di next selanjutnya di SOC itu ada apa aja sih? Ada 3, people, itu untuk seperti manpower atau tenaga profesional. Lalu yang kedua itu ada proses seperti policy atau standar operasional. Lalu yang terakhir itu ada teknologi seperti perangkat lunaknya seperti CM, EDR, XDR, dan lainnya. Lalu selanjutnya itu kayak ada tingkatan tanggung jawab di SOC. Seperti yang pertama itu SOC Manager, gunanya untuk mengawasi seluruh aspek operasional pusat keamanan cyber security level 1, insiden triage. Orang yang pertama menangani masalah keamanan saat terjadi serangan atau ancaman. Yang kedua itu security analyst tier 2 atau incident responder. Dia melakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem dan jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Lalu yang security analyst tier 3 atau threat hunter, dia mencari secara aktif dan menguji sistem keamanan jaringan untuk menjaga serangan cyber. Lalu cyber security architect itu dia mendesain keamanan sistem cyber dan prosedur operasionalnya. Lalu yang cyber security auditor itu sebagai pengawas terhadap aturan dan regulasi keamanan cyber. Lalu di next slide itu ini mungkin kayak teknologi yang terdapat di cyber security seperti CM, SOAR, antivirus EDR, XDR sama MDR, IDS dan IPS, INDR dan NIC, IAM dan PAM, lalu firewall, web application firewall dan next generation firewall, DLP atau data loss prevention, lalu email gateway, email security, web security appliance, lalu ticket dan change management, lalu yang terakhir itu vulnerability assessment, penetration test, dan patch management. Lalu di next selanjutnya mungkin ini ada perbedaan IDS dan IPS. IDS itu buat gunanya untuk sistem deteksi dan IPS itu untuk penjagaan intrusi.
Lalu di next selanjutnya mungkin ini ada perbedaan firewall tradisional dan next gen firewall. Lalu di next selanjutnya itu mungkin fitur yang ada di next generation firewall itu seperti VPN teknologi, application control, intrusion prevention system, email security, web filtering, anti malware, threat intelligence, dan deep pocket inspection. Lalu di next selanjutnya itu juga ada perbedaan lagi tentang next generation firewall sama web application firewall. Lalu di next selanjutnya itu mungkin ini kayak cara kerja sistem, cara kerja SIEM. Eh, SIEM itu pertama kali akan mengumpulkan semua catatan aktivitas atau log dari berbagai perangkat jaringan Anda. Lalu log-log ini kemudian dianalisis oleh SIEM dan mencari pola yang mencurigakan seperti upaya peretasan atau kesalahan sistem. Lalu jika ditemukan sesuatu yang tidak beres, SIEM akan memberitahu tim keamanan Anda sehingga mereka akan segera mengambil tindakan. Lalu di next slide itu mungkin ini adalah alur logs dari SIEM seperti data gathering, normalization, event correlation, alert generation, dan storage and reporting. Lalu di next selanjutnya ini mungkin ada komponen Splunk SIEM seperti forwarder, index, dan search head. Forwarder itu mungkin bisa dianggap kurir ya, yang mengumpulkan data dari berbagai perangkat di jaringan Anda. Indeks itu sebagai perpustakaan untuk penyimpanan data. Lalu search head itu bagian yang digunakan untuk mencari dan menganalisis data yang sudah tersimpan. Biasanya digunakan untuk mencari pola mencurigakan, membuat laporan, atau membuat visualisasi data. Lalu yang selanjutnya itu adalah apa ya? Splunk SIEM deployment method. Ya, ada dua, yaitu on-premise, terus yang kedua cloud. On-premise itu ada dua, ada single instance. Ini adalah konfigurasi paling sederhana karena semua komponen Splunk itu diinstal dalam satu server, cocok untuk lingkungan kecil yang memiliki jumlah data yang tidak terlalu besar. Lalu yang kedua itu cluster, digunakan untuk lingkungan yang lebih besar dengan volume data yang tinggi. Lalu yang kedua cloud. Metode cloud ini itu cara kerjanya seluruh komponen Splunk itu dijalankan di sistem cloud gitu. Penyedia cloud itu akan mengelola infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan skalabilitas yang cepat sesuai dengan kebutuhan. Lalu mungkin yang next selanjutnya ini tampilan dashboard SIEM. Tampilan dashboard SIEM saat pertama kali diinstal itu kosong ya sebenarnya. Makanya kalau pas habis install itu cybersecurity biasanya bakal custom dulu, habis itu bisa digunain. Lalu mungkin ini ada contoh kasus Splunk. Mungkin bisa lihat di gambar ya, soalnya kayak saya agak kurang bisa jelasin, agak kurang paham. Lalu bisa di next selanjutnya itu adalah XDR atau Extended Detection and Response. Nah, XDR itu mungkin perkembangan dari antivirus biasa, lalu ke EDR, lalu ke MDR, dan terakhir itu XDR. Dan antivirus biasa itu based on signature, based on rules yang sudah ada di antivirusnya itu. Lalu yang EDR itu sudah menggunakan artificial intelligence. Lalu XDR itu bisa diintegrasikan ke perangkat lain seperti NDR atau IPS atau aplikasi lainnya. Terus slide selanjutnya itu bagaimana sih cara XDR itu bekerja. Pertama, XDR itu akan melakukan analisa, lalu jika ada ancaman, XDR itu akan mendeteksi, lalu XDR itu akan memberi respon seperti ancaman itu mau dihapus atau dikarantina. Next slide itu mungkin ini tampilan XDR ya. Mungkin menurut orang-orang tampilan XDR sama SIEM itu sama, tetapi sebenarnya berbeda karena XDR itu mungkin based on antivirus dan digunakan untuk mencari malware. Lalu SIEM itu untuk manajemen data. Lalu
Di next slide itu mungkin ini kayak ada perbedaan SIEM antara SIEM dan XDR. SIEM itu untuk manajemen log, monitoring, audit, dan compliance, mungkin bisa disebut data normalisasi. Lalu XDR itu based on EDR, yaitu untuk mengatasi anti malware atau antivirus. Lalu mungkin cukup segini dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf ya. Terima kasih.